Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah SWT dan senantiasa mengirimkan sholawat serta salam di hari Jumat ini. Semoga kita bersyukur semakin ditambah nikmatnya, ditambah rizkinya, kebaikannya, dan semoga dengan sholawat yang kita kirim pada Nabi Muhammad SAW, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua ST Hamfara Yogyakarta, Ibu Siti Murtiani, PhD, dan juga para pimpinan-pimpinan Sivitas Akademika, para dosen yang kami hormati, Bapak Fathuri Rosidin, selaku pemateri pada seminar siang hari ini dan juga sebagai Direktur Inspirasi Melintas Zaman dan juga jajarannya. Dan yang kami banggakan, kami hormati seluruh peserta seminar ya pada siang hari ini ya yang diselenggarakan oleh atas kerjasama IMZ ya Inspirasi Melintas Zaman, Pusebi Hamfara dan juga Siswa Hamfara ya. Masya Allah dengan tema yang akan kita bahas, kita angkat yang nanti oleh Bapak Fathuri Rosidin dibahas, yakni mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja filantropi. Mari Bapak, Ibu, Kakak sekalian, kita buka seminar forum pada siang hari ini ya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita berikan waktu kepada pemateri, izinkan saya menyampaikan sedikit CV ya dari Bapak Fathuri Rosidin ya. Masya Allah, beliau ini domisilinya di Jakarta, Jakarta Timur, dan kemudian pendidikan dari psikolog UI, Universitas Indonesia ya. Dan kemudian beliau juga banyak menangani proyek-proyek ya, seperti ada training matrix and curriculum, ada soft competition development ya, dan juga ada perform management gitu. Dan Masya Allah dari Bapak Fathuri Rosidin ini ya juga pernah menangani klien-klien yang dari ini hitungannya BUMN ini ya. Ada BUMN juga ada perusahaan-perusahaan besar seperti ini MNC Group gitu ya. Beliau menangani MNC Group, Indofood Noodle Division gitu ya. Beliau juga pernah menangani klien dari Departemen Keuangan RI. Wah, Masya Allah ya. Dan juga ini tadi yang saya bilang dari BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri atau hari ini jadi BSI gitu ya. Masya Allah, luar biasa pemateri kita pada seminar forum siang hari ini, Bapak Fathuri Rosidin ya. Masya Allah, semoga ilmu yang beliau sampaikan nanti sangat bermanfaat bagi kita. Mari kita simak. Sebelum itu kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Fathuri Rosidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini luar biasa ya, Bapak Fathuri ini di tengah-tengah waktu yang padat masih berkenan untuk berbagi ilmu ya kepada kita semuanya agar bisa menularkan ya kebaikannya kepada kita semuanya. Masya Allah. Baik, ini kalau saya lihat di nama Zoom-nya Pak Fatah, panggilannya Pak Fatah. Benar Pak Fathuri? Betul, betul, Pak. Oh, jadi saya manggilnya Pak Fatah berarti ya? Iya, boleh. Oh iya. Ini mohon maaf tadi kalau saya kesulitan. Pak Fathuri Rosidin, panggilannya Pak Fatah berarti ya? Masya Allah. Iya. Pak Fatah artinya kemenangan, bener Pak ya? Masya Allah. Semoga selalu menang terus Pak. Amin, amin. Baik, langsung saja pada Pak Fatah, Direktur IMZ Inspirasi Melintas Zaman dengan tema mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja filantropi. Kami persilahkan Tafadol Maskuro, Pak. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati eh, para pimpinan, para dosen, ya, seluruh staf dan mahasiswa maupun alumni. Saya dengar ada alumni juga nih Pak ya. Ada, ada Pak, ada. Saya alumni juga. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bisa silaturahim, bisa bertemu dalam forum yang dimudahkan ya oleh Allah untuk kita memanfaatkan teknologi ya. Karena kalau ketemu langsung mungkin ada hambatan, tapi dengan teknologi banyak hal yang kita bisa lakukan dalam keterbatasan. Izin saya hadir untuk menemani kegiatan ngobrol, diskusi, dan sharing siang ini dan mengambil tema yang cukup menarik, bagaimana berkarir, ya, memulai sebuah aktivitas perjuangan di lembaga filantropi. Mohon izin saya share screen boleh Pak ya? Silakan Pak, silakan. Sudah saya jadikan co-host Pak. Ya. Jadi kita akan bahas bagaimana sih aktivitas di dunia filantropi Islam di Indonesia, prospeknya, apa yang dikerjakan, dan peluang-peluang karir bagi teman-teman yang akan memasuki dunia kerja. Ya. Semoga mungkin ini menjadi pilihan karir yang menarik sebagai opsi setelah selesai di fase perkuliahan di kampus. Saya ingin mulai dengan satu hasil penelitian tentang middle class Muslim, ya, Muslim kelas menengah baru yang dilakukan oleh Pak Yusuf Hadi. Ya. Jadi di dalam buku hasil riset ini ada beberapa fenomena yang menarik kita cermati untuk bahan pengantar diskusi kita hari ini. Jadi sekarang ini telah lahir satu kelompok masyarakat baru yang disebut dengan kelas menengah Muslim. Mereka adalah anak-anak muda usianya 25-40 tahun, generasi-generasi milenial, ya, yang disimpulkan profilnya dalam 3 kata: cerdas, mapan, dan religius. Mereka cerdas, rata-rata lulusan universitas, kampus-kampus, ya. Yang kedua, mereka mapan, punya pekerjaan yang mapan, penghasilan yang cukup, lebih dari cukup, ya. Yang ketiga, religius. Yang menariknya ini, mereka punya kesadaran religius yang tinggi dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, apa yang menarik dari kelompok masyarakat ini? Ya, kita bisa melihat fenomena ya. Teman-teman mungkin ini ya pernah mendengar fenomena ini. Fenomena banyaknya orang-orang anak-anak muda yang berhijrah. Ya, yang tadinya non-muslim pindah jadi muslim, yang tadinya muslim kemudian hijrah memperbaiki Islamannya pakai hijab ya. Kemudian juga aktif di kegiatan-kegiatan pengajian ya, berbondong-bondong ke masjid. Ada fenomena menarik ini yang terjadi di kelompok kelas menengah muslim ini. Ada pengajian artis, pengajian pengusaha, pengajian para profesional, ya. Juga ada revolusi hijabers. Tiba-tiba dalam 10 tahun terakhir ini banyak sekali ya muslim-muslimah yang kemudian menggunakan hijabnya. Ada yang dari kalangan profesional, pengusaha, artis, ya tokoh masyarakat, influencer, semua rame-rame berhijrah dan menggunakan hijab. Yang ketiga adalah munculnya kesadaran produk halal. Sekarang anak-anak muda ini, generasi milenial ini, ya, sangat concern dengan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Pilih makanan selalu ngecek, ini ada logo halalnya apa enggak?
milih kosmetik, dicek kosmetiknya halal apa enggak. Maka kita lihat booming kosmetik halal ya yang dipelopori oleh Wardah. Hari ini Wardah dengan branding yang menyasar segmen muslimah ya, menguasai pasar kosmetik bahkan mengalahkan brand-brand internasional ya yang sebelumnya mendominasi pasar kosmetik di Indonesia. Ya. Nah, ini kesadaran yang menarik di kalangan generasi muda. Kemudian ada booming perbankan syariah. Dulu cari perbankan syariah susah, paling hanya ada muamalat. Sekarang perbankan syariah berdiri di mana-mana, ya. Bank-bank konvensional kemudian membuat unit-unit syariah, ya. Jadi hampir semua bank sekarang sudah punya layanan unit syariahnya. Ya. Kenapa begitu? Karena segmennya berkembang. Ya. Banyak orang yang pengen nabung tapi tabungannya syariah. Banyak orang yang pengen minjam dana tapi pengennya yang syariah. Ya. Jadi ini eh, kabar yang baik juga bagi para teman-teman yang belajar di perbankan syariah ekonomi Islam ya. Kenapa? Karena sekarang infrastruktur ekonomi Islamnya makin berkembang. Perbankan makin banyak ya, lembaga-lembaga zakat makin banyak, PPRS ya makin banyak. Dan menarik ini, ada tren baru di kalangan milenial, tren umroh dan sedekah. Jadi sekarang orang itu ngasih hadiah karyawannya bukan lagi hadiah barang, hadiahnya umroh rombongan. Ya, ngasih hadiah orang tuanya umroh. Ya, dan ada tren sedekah. Ya, menggalang donasi lewat crowdfunding. Ya, kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga filantropi, menggalang dana, menyalurkan bantuan ke masyarakat yang membutuhkan, ya, yang korban bencana, korban eh, penggusuran dan lain-lain. Ini 5 fenomena yang muncul di kalangan kelas menengah Muslim. Nah, 5 hal ini tentu akan berpengaruh terhadap dunia kerja. Ya, industri halal hari ini berkembang sangat pesat di Indonesia. Ya, baik itu industri fashion, ya, dengan pakaian-pakaian Muslim, industri makanan dengan produk-produk halal, industri kosmetik, perbankan syariah, ya, lembaga-lembaga zakat berkembang, bahkan pariwisata halal juga berkembang. Dan ini bukan hanya di Indonesia. Thailand itu mereka mengembangkan wisata halal. Negara-negara yang Muslimnya bukan mayoritas, mereka ngelihat bahwa pasar Muslim kelas menengah ini cukup menarik. Mereka punya buying power, mereka punya uang untuk dibelanjakan, ya. Mereka butuh jalan-jalan tapi nyari yang halal. Maka negara-negara lain di luar, Thailand, Jepang, ya, Vietnam, mereka malah membuat paket-paket wisata halal di negara mereka. Siapa pangsarnya? Pangsarnya adalah kelas menengah Muslim, ya, termasuk yang dari Indonesia. Harusnya Indonesia sendiri harus menjadi pemimpin di dalam industri halal, ya, karena orang kita sendiri cukup banyak. Ya. Nah, ini peluang besar bagi teman-teman yang belajar di ekonomi Islam, ya, bisa masuk ke industri-industri halal, baik itu di perbankan, ya, lembaga filantropi, produk-produk halal, ya. Jadi peluangnya eh, cukup besar. Di sisi lain, tadi kita bicara peluang ya. Di sisi lain kita juga punya tantangan. Tantangan yang ada di depan mata kita adalah jumlah penduduk miskin yang masih sangat banyak. Ya. BPS mencatat jumlahnya 28,7 juta penduduk kita masih di bawah garis kemiskinan. Ya.
jumlahnya masih sangat banyak. Nyari kerja susah. Sebagian malah kerja di luar negeri jadi TKI, TKW di Hong Kong, di Arab Saudi, di Malaysia, ya. Kenapa? Karena merasa mencari uang di negara sendiri susah. Mereka keluar negeri. Kita juga punya PR di bidang kesehatan, ya, di mana masyarakat miskin kita itu sulit mendapatkan akses layanan kesehatan. Meskipun sekarang sudah ada BPJS ya, alhamdulillah. Tapi masih sangat banyak yang belum tercover. KTP nggak punya, alamat nggak jelas karena pemulung. Ya. Susah untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ini dari sisi kesehatan. Nah, anak-anak juga begitu, PR-nya cukup banyak. Ini potret anak-anak di negara kita, narkoba, ya, yang menurut laporan BNN jumlahnya sangat besar, luar biasa. Ada masalah-masalah terkait dengan gadget, bahkan sampai melakukan tindakan-tindakan kriminal, ya, membunuh keluarganya sendiri, orang tuanya sendiri, dan yang paling banyak kasus ini, ya, kecanduan, game, kecanduan, HP. Ya. Ini saya kutip berita dari salah satu surat kabar, jumlah anak-anak, ya, jadi di RSC Jawa Barat, di Bogor, di Sarua, ya, selama 10 bulan, Januari sampai bulan Oktober, ya, 2019, mereka merawat 200 pasien anak-anak. 200 dalam 10 bulan. Ya. Yang problemnya sama. Masalahnya adalah mereka kecanduan HP, kecanduan game. Ya. Jadi ini challenge, tantangan yang ada di tengah masyarakat kita. Ya, kita sebagai bagian dari masyarakat yang terdidik, punya pendidikan bagus dengan berbagai latar belakang, ada yang mungkin dari ekonomi, ya, dari fisip, dari psikologi, dari teknik macam-macam. Ya, pertanyaannya, begitu kita selesai kuliah dari kampus, masuk dunia kerja, ada nggak hal yang kita bisa lakukan untuk menyelesaikan problem-problem sosial ini? Satu sisi kita punya peluang kelas menengah Muslim yang berkembang sebagai pasar. Di sisi lain kita punya tantangan di masyarakat dengan problem-problem ekonomi, problem sosial. Nah, teman-teman, jadi eh, hadirnya lembaga-lembaga filantropi Islam hari ini, ya, lembaga filantropi Islam cukup menarik. Kenapa? Karena muncul tren baru, yaitu lembaga-lembaga Islam, lembaga-lembaga filantropi yang kemudian mereka bekerja secara profesional, ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Zaman dulu orang kalau mau zakat ya ke masjid bulan Ramadan, ya. Di masjid panitianya orang-orang tua pensiunan, ya. Hari ini kalau kita mau bayar zakat, ambil zakatnya anak-anak muda, sarjana-sarjana, mereka profesional, pakai dasi, ya, kerjanya luar biasa. Mau zakat udah digital, transfernya udah pakai handphone, ya. Jadi hari ini ada banyak anak-anak muda yang lulus dari kampus-kampus bagus di Indonesia yang kemudian memilih dunia filantropis sebagai pilihan karir mereka. Ya, saya ambil beberapa contoh, ya, program-program di lembaga filantropi Islam yang
menarik untuk kita jadikan sebagai benchmark. Ini yang muncul di layar. Ini program kesehatan. Namanya Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu. Posisinya di Bogor. Ya. Rumah sakit ini dibangun dengan dana wakaf. Ya. Jadi tanahnya dibeli dengan dana wakaf. Gedungnya dibangun dari dana wakaf. Alat-alat medisnya itu juga wakaf. Kemudian dikelola dengan dana zakat. Jadi pasien-pasiennya yang dari masyarakat miskin itu akan didanai dengan dana zakat. Mereka yang tidak punya uang untuk bayar biaya obat, biaya obatnya nanti dibayarkan dari dana zakat. Ya, jadi biaya pengobatannya dari dana zakat, tapi fasilitas gedung dan lain-lainnya dari program wakaf. Siapa yang mengelola? Yang mengelola adalah orang-orang profesional dan anak muda. Direkturnya usianya 40 sekian tahun lah. Ya, masih muda, lulusan Gontor. Ini direktur rumah sakit ini lulusan Gontor, anak santri. Sorry, lulusan Tebu Ireng. Lulusan Tebu Ireng. Ini contoh program. Saya ambil lagi contoh program ini, program ekonomi. Ada kafe di Jakarta. Ini salah satunya di Stasiun Sudirman. Ya, namanya Cafe Divabis. Kafe ini dikelola dari dana zakat. Dikelola dari dana zakat di lembaga basis Basnas DKI. Ya, dana zakat. Kemudian orang-orang yang kerja sebagai eh, apa pelayannya, ya, yang bikin kopinya, ya, itu direkrut dari kalangan difabel. Jadi semua karyawannya difabel. Jadi kalau pesan kopi di sini harus pakai bahasa isyarat. Ya. Sambil kita ngopi, sambil belajar bahasa isyarat di sana nanti. Ada yang ngajarin. Nah, bayangkan sebuah kafe, tapi bukan dikelola oleh pengusaha yang motifnya cari profit. Dikelola oleh lembaga zakat. Ya. Dana modal dari dana zakat. Pemberdayaannya untuk difabel. Keuntungannya nanti akan diputar lagi untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Jadi teman-teman sudah cukup banyak inisiatif-inisiatif yang keren dari lembaga-lembaga filantropi Islam yang ada di Indonesia. Ini contoh lain program pendidikan. Program Smart Excellency Indonesia. Ini lokasinya juga di Bogor. Ya. Program ini adalah sekolah akselerasi. Ya. SMP, SMA, 5 tahun. Ya. Siswanya dari mana? Direkrut dari anak-anak keluarga duafa di seluruh Indonesia. Ya. Sekolah 5 tahun gratis tanpa biaya, karena biayanya dibayarkan dari dana zakat. Jadi ini anak-anak ini sekolah dibiayai dari dana zakat. Selama 5 tahun lulus sampai lulus SMA. Ya. Dan alumninya 100% masuk PTN. 100%. Bahkan ada yang diterima di luar negeri. Apa artinya? Problem kemiskinan kita itu ya ternyata bisa diselesaikan dengan pengelolaan dana zakat yang profesional. Jadi orang miskin itu kalau dikasih kesempatan bisa maju. Asal yang lola programnya profesional.
Ini program bencana. Ya. Ini petugas evakuasinya yang pakai seragam orange ini. Mereka digaji dari dana zakat. Ya. Ini lembaga zakat punya tim evakuasi bencana yang akan diterjunkan ya ketika ada bencana-bencana ya. Termasuk waktu Merapi meletus ya, gempa Jogja itu diterjunkanlah mereka. Dari mana biayanya? Dari dana zakat. Bahkan bekerja bukan hanya di fase emergency. Jadi kalau kita ngelola kegiatan bencana itu ada fase emergency, ada fase recovery. Ya. Emergency itu di fase-fase awal, sebulan, 2 bulan pertama itu emergency. Begitu selesai, orang sudah pulang dari pengungsian, ya, mulai nyapu rumahnya, ya, mulai bangun rumahnya yang runtuh. Fase emergency selesai, tapi recovery-nya baru dimulai. Lembaga-lembaga zakat ini bekerja bukan hanya di fase emergency, tapi juga fase recovery. Ngasih uang untuk bangun rumahnya para korban. Ya, ngasih modal supaya mereka bisa kembali jualan. Karena gerobaknya mungkin sudah kena lumpur, ya, dagangannya sudah hanyut oleh banjir. Kan mereka harus bekerja tetap. Dari mana muter ekonominya? Dari dana zakat. Ya. Jadi teman-teman, ini contoh betapa sebenarnya hari ini sudah cukup banyak inisiatif-inisiatif sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia dan cukup berhasil menjadi eh, prestasi yang bisa dibanggakan. Tahun 2022 dana zakat yang terkumpul itu ya ada 32 triliun. Ya. Zakat yang terkumpul di lembaga-lembaga zakat itu 32 triliun. Ya. Potensinya ada 317 triliun. Jadi kalau semua orang Islam bayar zakat, itu setahun terkumpul 317 triliun. Yang terkumpul di lembaga-lembaga zakat baru 32 triliun. Jadi masih banyak potensi yang belum dikelola dengan baik. Ya. Nah, kalau yang mengelola lembaga zakat orang-orang yang punya kompetensi, ya, lulusan-lulusan S1 dari banyak kampus-kampus, maka kita akan optimis bahwa zakat ke depan akan bisa menyelesaikan banyak masalah-masalah kemiskinan. Karena mustahik terbesar di negara kita adalah fakir dan miskin. Mualaf sedikit, ya. Ghorimin sedikit. Paling banyak adalah fakir dan miskin. Jadi problem kita adalah problem kemiskinan. Jadi zakat di tahapan awal targetnya adalah mengeluarkan orang dari garis kemiskinan ekstrim. Begitu sudah lolos kemiskinan ekstrim, target berikutnya adalah mengeluarkan orang dari garis kemiskinan standarnya BPS. Begitu lolos, target berikutnya adalah supaya punya pendapatan sesuai dengan had kifayah yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan target terakhir adalah supaya orang bisa berzakat yang tadinya mustahik jadi muzaki. Ya. Jadi ada tahapan-tahapan kita dalam mengelola program-program untuk masyarakat miskin. Dan program itu harus dikelola secara profesional. Ya, teman-teman, jadi itu tantangannya ya. Kita sudah bicara peluang, sudah bicara tantangan. Mari sekarang kita bicara soal karir. Hari ini orang begitu sudah lulus kuliah, rata-rata pengen kerja, ya, macam-macam aspirasinya. Tapi salah satu yang cukup banyak adalah bisa bekerja di perusahaan-perusahaan besar, di kota besar, dan kemudian hidup dari hari ke hari dengan
rutinitas seperti yang ada di layar ini ya. Pagi-pagi macet, pulang malam juga macet. Orang di Jakarta pergi pagi sebelum matahari terbit, nyalain lampu. Pulang dari kantor, sudah malam, nyalain lampu lagi. Ya, dari gelap, berangkat ke gelap, pulang gelap. Rutinitasnya seperti ini. Ya. Tapi, saya ingin mengajak teman-teman semua yang masih kuliah, termasuk yang alumni, ya, untuk membuat perencanaan karir bukan hanya sekedar gimana cara dapat kerja, gimana caranya dapat uang. Tapi pekerjaan ternyata juga bisa kita jadikan sebagai cara kita untuk beramal soleh. Ya, saya ulang, pekerjaan ternyata bisa kita jadikan sebagai sarana beramal soleh. Kita kerja, dapat penghasilan, sekaligus bantu orang lain. Kita kerja, dapat uang, sekaligus membantu fakir miskin. Ya, profesi yang saya sebut sebagai social change leader. Mari kita niatkan diri kita ini untuk menjadi social change leader, pemimpin dalam perubahan sosial yang eh, pekerjaan kita adalah membuat perubahan sosial, mengurangi kemiskinan, menambah jumlah muzaki, ya, memberikan kesempatan setiap orang untuk mendapatkan kesempatan adil untuk bekerja, mendapatkan penghasilan yang layak untuk kehidupannya, dan bisa menyelamatkan masa depan keluarganya. Ya. Kalau kita bisa bekerja seperti itu, maka kita akan menjadi seorang social change leader. Saya ingin memberi satu contoh, ya, seorang social change leader, ya, anak muda yang eh, lulus dari kampus kemudian bekerja bukan sekedar cari uang, tapi ilmunya ternyata bisa mengubah masyarakat. Seorang tokoh, kisah ini kisah nyata, saya ambil dari buku saya, judulnya ini, Menebar Cahaya di Negeri Sekeping Surga. Di buku terbitan Republika, sudah ada di toko-toko buku. Teman-teman yang sudah pernah membaca, eh, tokoh yang saya ceritakan ini ada di salah satu babnya. Ya, seorang anak muda namanya Malik. Malik ini, ya, lulusan perguruan tinggi, hidup di abad ke-14, tahun 1300-an. Memang zaman itu sudah ada perguruan tinggi, ada perguruan tinggi di Mesir, Al-Azhar, ada di Baghdad, ya, ada di Cordova di Eropa, ada di Maghribi di Maroko. Ya, jadi ada kampus-kampus besar. Nah, Malik ini kuliah mengambil spesialisasi pertama ulumul Islam, yang kedua kedokteran, yang ketiga pertanian. Ini kuliahnya bukan double, triple. Kuliah S1 jurusan ulumul Islam, jurusan kedokteran, dan jurusan pertanian. Jadi lulus dengan 3 gelar. Begitu lulus, apa yang dilakukan? Mendaftar jadi relawan. Bergabung bersama rombongan dai. Ya. Malik ini kemudian kirim bersama 40 dai muda untuk berdakwah di Asia Tenggara. Berangkat, ya, dari Mesir, naik kapal laut, ya, berlayar ke selatan sampai Yaman, belok kiri, menyusuri Laut Arab sampai India, dari India terus ke timur, ya, sampai di Aceh, Aceh belok kanan menyusuri Selat Malaka dan pantai timur Sumatera.
pantai timur Sumatera, sampai ke Laut Jawa. Belok kiri, terus menyusur Laut Jawa, dan mendarat di Pelabuhan Gresik. Ada orang Gresik nggak di sini? Mendarat di Pelabuhan Gresik. Gresik zaman itu masuk wilayah Kerajaan Majapahit. Mendarat di tahun 1371, abad 14. Di zamannya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Mendarat di Gresik, apa yang dilakukan di Gresik? Dakwah di Gresik. Ya, sambil dakwah, sambil klinik, buka klinik, ya, dengan menggratiskan biaya pengobatan untuk pasien miskin. Dari mana dia dapat uangnya? Bisnis. Jadi sambil buka klinik, beliau juga bisnis. Membeli rempah-rempah dari penduduk, dijual ke pedagang-pedagang Arab dan India. Ya. Sampai kemudian Malik menjadi pengusaha, dikenal sebagai pengusaha. Dia dokter plus pengusaha. Ya. Karena dikenal punya kecerdasan, relation yang bagus, akhirnya Malik diangkat oleh Raja Majapahit menjadi Syah Bandar Gresik. Syah Bandar Gresik, kepala pelabuhan. Ya, bayangin nih, anak muda perantau dari jauh, aslinya rumahnya di Samarkand, Asia Tengah, sebelah selatan Rusia. Ya, tapi bisa menjadi pejabat pemerintahan di Majapahit. Dia dokter, pengusaha, plus pejabat. Kemudian tahun 1398 terjadi peristiwa besar, yaitu wafatnya Hayam Wuruk. Hayam Wuruk wafat, kemudian tahta kerajaan dilanjutkan oleh menantunya, namanya Wikramawardhana. Tapi ada anak selirnya Hayam Wuruk yang tidak terima. Dia merasa berhak karena dia adalah anak meskipun dari istri selir. Sementara Wikramawardhana ini menantu, bukan anak. Maka terjadilah perang saudara di Majapahit yang dalam sejarah kita kenal sebagai perang Parekrek. Ada yang menyebut Parekrek, aslinya Parekrek. Ya. Perang saudara ini terjadi 4 tahun. 1401 sampai 1405. Nah, perang saudara ini apa efeknya? Pertama, efeknya terjadi pengungsian. Banyak penduduk yang meninggalkan sawah-sawah mereka, lari ke gunung-gunung jadi pengungsi. Yang kedua, efek ekonomi. Terjadi krisis pangan. Karena sawah gagal panen, nggak ada yang ngurus, ya. Akhirnya krisis pangan. Majapahit mengalami krisis pangan. Dan berujung menjadi krisis ekonomi seperti Indonesia di tahun 98. Nah, begitu perang selesai, mulai pembenahan, Malik dulu pernah belajar pertanian kan waktu kuliah. Dia punya ide, ngajak petani turun ke sawah dan mengelola lagi sawah-sawahnya. Dengan sebuah ide besar, yaitu membangun sistem irigasi, bikin bendungan. Bangun irigasi, sehingga sawah-sawah mulai hidup lagi, dan akhirnya Gresik panen padi. Program ini kemudian ternyata disambut oleh masyarakat dan banyak orang yang kemudian bergabung untuk ikut program ini. Meluas dari Gresik sampai ke Lamongan sampai ke Tuban. Dan 3 daerah ini kemudian menjadi lumbung padinya Majapahit. Sampai akhirnya Malik
kemudian mendapat penghargaan dari raja, mendapat gelar bangsawan. Ya, gelarnya adalah Wong Agung Majapahit. Gelar ini diberikan oleh penerusnya Wikramawardhana, anaknya, perempuan namanya Rani Suhita, perempuan. Ya, Ratu Majapahit namanya Suhita, memberikan gelar bangsawan kepada Malik. Dihadiahi tanah perdikan. Tanah perdikan itu tanah bebas pajak yang diberikan kepada orang-orang berjasa kepada kerajaan. Tanah perdikannya sebuah bukit di Gresik, dan di tempat itulah kemudian Malik membangun pesantren, ya, membuka program pendidikan, bangun pesantren. Pesantrennya disebut dengan Pesantren Gresik, dan Malik kemudian akhirnya mendapat gelar sebagai Sunan Gresik. Nama lengkapnya Maulana Malik Ibrahim. Teman-teman, ini contoh bahwa bekerja ternyata bukan hanya soal uang. Bekerja adalah beramal soleh. Apa yang dilakukan oleh Malik? Menjadi social change leader, memimpin perubahan sosial di masyarakat Majapahit. Ya. Nah, untuk bisa melakukan itu, apa yang harus kita miliki? Kita harus punya passion. Passion untuk bekerja di bidang yang kita memang minati. Dua, hidup kerja harus punya mission. Bukan sekedar cari uang, tapi ada misi yang kita emban sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dari Allah. Yang ketiga, harus punya nilai-nilai, punya value, punya karakter, dan terakhir punya kompetensi. Jadi dari kisah Malik ini, ya, kita belajar harus ada 5 hal yang kita miliki kalau kita ingin sukses bekerja di bidang apapun, apalagi bekerja di bidang filantropi Islam. Harus punya passion yang kuat, punya mission yang jelas, punya value, punya karakter, punya kompetensi. Baik, Bapak Ibu semua, teman-teman, itu yang bisa saya sharing hari ini, siang ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada waktu beberapa menit ya, 15 menit kurang lebih sebelum saya naik kereta ini. eh, saya kembalikan waktu kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Fatah selaku dosen tamu STE Hampara Yogyakarta dan juga Direktur IMZ, ya, Inspirasi Melintas Zaman. Ya, Masya Allah. Jadi inspirasinya itu lintas zaman ya. Zaman apapun masuk gitu Pak ya. Masya Allah. Dan luar biasa benar tadi yang disampaikan oleh Pak Fatah ya. Materinya sangat menginspirasi sekali dan semoga kita semua yang kemudian mendengarkan bisa mendapatkan ilmu, inspirasi dan mengembangkan itu dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita masih ada beberapa menit sebelum Bapak Fathuri Rosidin atau Bapak Fatah ini undur diri karena harus mengejar kereta. Barangkali dari para peserta seminar siang hari ini ada pertanyaan. Silakan kami berikan kesempatan untuk bertanya, bisa langsung dengan raise hand, kemudian bisa sebutkan nama, kalau mahasiswa Ampara bisa sebutkan asal dan juga angkatan atau prodi. Apabila bertanya lewat chat juga kami persilahkan. Nah, silahkan barangkali dari mungkin di sini ada Bapak, Ibu atau Kakak sekalian termasuk alumni yang mau bertanya, kami persilahkan bisa raise hand atau bertanya lewat komentar ya. Dengan tema pertemuan siang hari ini mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja filantropi. Nah, ini khususnya bagi yang mahasiswa ya, mahasiswa yang sudah menjelang lulus ini. Nah, tadi ada beberapa materi yang bisa menginspirasi agar nanti teman-teman ketika lulus sudah ada gambaran ya seperti apa. Apalagi sekarang filantropi sangat banyak sekali Pak ya.
Filantropi banyak sekali, terutama dalam bidang wakaf itu, Masya Allah banyak sekali. Pengembangannya juga semakin bervariasi gitu. Baik, bagaimana dari para peserta seminar sekalian? Apakah ada yang mau bertanya? Bisa raise hand atau kemudian ketik di kolom chat. Nah, untuk yang bertanya, insya Allah nanti tidak ada door prize ya. Yang bertanya tidak ada door prize, jadi nggak perlu rebutan. Oke, bagaimana mungkin ada yang masih mengetik ya di kolom chat pertanyaan ya, sebelum waktunya habis ya, karena Pak Fatah Masya Allah di sela-sela padat sibuk ini masih berkenan menyempatkan hadir ya sebagai dosen tamu Stanford memberikan ilmu yang sangat menginspirasi dan inspirasinya melintas zaman. Masya Allah. Baik. Tidak ada yang bertanya, khususnya teman-teman yang sudah angkatan mau lulus ini, tidak ada. Baik, kalau tidak ada Pak, mungkin dari saya bukan pertanyaan Pak, mungkin bisa diberikan satu nasihat Pak, kalau bahasa Jawa wejangan. Nah, wejangan khususnya bagi teman-teman mahasiswa ST Hampara yang kemudian dia mau masuk ke dunia kerja, khususnya dunia kerja filantropi, Pak. Mungkin ada wejangan tambahan selain tadi di materi, kira-kira filantropi yang seperti apa yang recommended bahasanya, Pak. Kan banyak tuh filantropi-filantropi, Pak, gitu. Khususnya filantropi Islam, gitu. Nah, agar nanti bisa jadi gambaran dari teman-teman Istighfara, kalau, oh, ada tawaran nih, atau ada peluang kerja di filantropi A, B, C. Nah, kira-kira mana nih yang bisa dimasuki atau kemudian bisa kerja di situ. Begitu mungkin Pak Fatah, barangkali ada wejangan bagi Ya, teman-teman sekalian para. baik teman-teman, sebenarnya milih kerja di filantropi itu sama kayak kita milih kerja di perusahaan ya. Artinya sama itu, ya kita tentu harus cek peluang informasinya benar apa enggak. Karena sekarang juga banyak hoax kan ya. Ada lowongan di perusahaan di mana ternyata begitu ngelamar penipuan. Jadi kalau kita ingin dapat info, cari info ya, cek kebenaran info tersebut, jangan sampai kita kena tipu. Sudah banyak kasusnya. Yang kedua, pelajari lembaganya. Pelajari lembaga yang ingin kita masuki. Apa yang dipelajari? Satu, track record-nya. Program apa yang sudah mereka kerjakan? Programnya cukup bagus apa enggak? Ada nge-review dari orang lain. Ya, kita bisa lihat di sosmednya, kita bisa lihat di pemberitaan media, ya, di internet. Biasanya kalau program-program yang bagus itu kita lacak itu ada tuh historinya, ada pemberitaannya. Coba pelajari, ya. Pelajari dengan lebih detail program itu. Misal ada lembaga zakat punya rumah sakit. Coba cek rumah sakitnya. Rumah sakitnya bagus nggak pengelolaannya? Buat apa kita ngecek? Untuk memastikan bahwa lembaga ini memang dikelola secara profesional. Kalau kita ngelihat programnya bagus, ya, track recordnya juga bagus, ya, nah, kita bisa, ya, kemudian menjadikan lembaga ini sebagai alternatif untuk kita bekerja. Selain itu, kita perlu persiapkan diri, ya, persiapkan diri dengan apa? Dengan hal-hal yang dibutuhkan untuk bisa bekerja di lembaga filantropi Islam. Ya, pertama adalah pengetahuan. Teman-teman kan sudah belajar di STAY, ya, udah belajar banyak tentang ekonomi Islam, ya, termasuk filantropi Islam kan ada mata kuliahnya ya. Jadi lembaga keuangan syariah yang non-bank. Salah satunya adalah lembaga zakat. Ya. Jadi perkuat pemahaman secara fikihnya. Kalau zakat itu gimana sih kaidahnya? Pengelolaan amilnya gimana?
penyalurannya seperti apa. Pemahaman fikihnya kita juga harus kuat karena itu yang membedakan kita bekerja di lembaga zakat dengan bekerja di perusahaan, yaitu kita bekerja ada landasan kaidah syariahnya. Jadi pemahaman dikuat. Yang kedua adalah bekali diri dengan skill-skill yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan pekerjaan dengan baik. Skill apa yang paling banyak dibutuhkan? Satu, skill analisa. Kerja, meskipun ini kerjaannya di lembaga sosial, lembaga filantropi, tapi cara kerjanya itu juga, terutama ini ya lembaga-lembaga yang sudah cukup besar ya, itu cara kerja mereka keren. Sebagai contoh nih, dulu saya pernah jadi HRD di Dompet Duafa, ya. Ketika ngerekrut amil baru, ya, di program MT, Manajemen Trainee, terekrut ada 20 orang, masukkan kelas pelatihan, kelas pelatihannya 2 bulan. Selesai 2 bulan, mereka kita kirim ke daerah-daerah. Ada yang ke Jepara, ada yang ke Madiun, ada yang macam-macam. Ngapain di daerah itu? Tugas cuma satu, pelajari masyarakatnya, lihat problem sosialnya, dan usulkan programnya apa. Kalau kita tidak punya kemampuan analisa yang bagus, bingung itu kita. Ya. Nah, ilmu-ilmu yang kita pelajari di kampus itu kepake di situ. Ya. Mempelajari problem yang ada di satu desa, ya. Potensi pengembangan ekonominya, ya, tokoh-tokoh masyarakatnya, peluang-peluang apa yang mungkin bisa dikembangkan di sana, ya. Diterjunkan selama sebulan, balik ke Jakarta, harus sudah punya usulan program. Dan mereka harus presentasikan hasil surveinya di daerah beserta usul programnya di hadapan Dewan Juri, di hadapan para leader-leader di Dompet Duafa waktu itu. Ya. Program yang dianggap layak, bagus, akan didanai. Ya, yang lolos, ya, dikasih dana, kerjain programnya. Kasih waktu 3 bulan. Ya, nanti harus bikin report tiap bulan, progres sampai mana. Ya. Jadi untuk bisa mengerjakan tugas-tugas model begini, itu harus punya kemampuan analisa yang kuat. Ya. Nah, ilmu-ilmu yang teman-teman pelajari di kampus, waktu bikin penelitian, waktu bikin rencana program, itu akan kepakai nanti di situ. Yang kedua adalah ilmu komunikasi. Kerja-kerja begini itu akan banyak komunikasi. Presentasi ide, itu kalau kita komunikasinya nggak lancar, susah itu. Kita ke masyarakat, butuh ilmu komunikasi, pendekatan ke masyarakat, ketemu sama tokoh masyarakat, ngobrol ikut sarasehan di kampung, di desa, itu butuh ilmu komunikasi. Ya. Ilmu ketiga adalah ilmu leadership, ilmu memimpin. Karena nanti kita akan memimpin proyek-proyek sosial, memimpin program wakaf, memimpin program pemberdayaan ekonomi, memimpin program pendidikan. Jadi perlu punya pengalaman dan kemampuan leadership yang bagus. Ya. Nah, kurang lebih itu preparation persiapan yang harus kita lakukan. Ya, kalau modal kita sudah cukup, insya Allah ya, kita bisa melalui proses itu dengan baik dan bisa punya kontribusi ya di masyarakat. Bagian pentingnya adalah tadi itu kontribusi di masyarakat. Demikian ya teman-teman, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak Fatah, Direktur Inspirasi Melintas Zaman ya.
yang digarisbawahi terakhir tadi bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat. Nah, ini sejalan dengan apa yang diajarkan di Istihamfara, Pak Fatah. Terima kasih banyak atas ilmunya. Dan Masya Allah, waktu kita tak terasa sudah menjelang habis ini ya. Ini karena jam 2 nanti Pak Fatah harus segera off untuk bisa langsung ke stasiun. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih pada Bapak Fatah, Direktur IMZ. Kita doakan semoga Pak Fatah semua dalam perlindungan Allah SWT diberikan Amin, amin. kesehatan dan nanti perjalanannya, safarnya diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Dan semoga ilmu-ilmu yang Pak Fatah berikan kepada kami dan juga nanti kepada yang lain menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi Pak Fatah. Dan kami mohon doanya Pak Fatah agar khususnya teman-teman Stay Hamfara ini kelak nanti ketika lulus menjadi alumni Hamfara bisa memberikan manfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Amin. Amin. Baik, demikian seminar pada siang hari ini ya, Masya Allah bersama dengan Bapak Fathuri Rosidin atau Pak Fatah ya sebagai Direktur Inspirasi Melintas Zaman IMZ dengan tema mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja filantropi. Dan insya Allah ini sudah direkam bagi nanti teman-teman yang ingin minta rekamannya nanti bisa menghubungi siswa Hampara. Terima kasih. Mari kita cukupkan pertemuan pada siang hari yang diberkahi Allah SWT ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullah. Lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma. Subhanakallah. Terima kasih saya Oki dari siswa Hampara dan juga Sri Hampara atas kerjasamanya dengan IMZ dan Pusebi Hampara. Semoga ini menjadi acara yang bermanfaat bagi kedepannya dan semoga Indonesia juga semakin baik dan bermartabat. Terima kasih, cukup Amin. dari kami. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan kurang. Jazakumullah jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.